Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi bin Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Soleh Al-Haddar lahir pada tahun 1908 Masehi atau tahun 1325 Hijriyah di Banyuwangi. Habib Hadi dari kecil telah menunjukkan akhlak yang terpuji. Dari kanak-kanak ia telah menunjukkan sikap-sikap yang baik. Dengan teman sepermainan tidak pernah mau mengganggu dan kalaupun diganggu ia tidak pernah melawan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa pada umur 9 tahun ibunya yang bernama Syarifah Sifa binti Mustafa Assegaf meninggal. Ia kemudian oleh ayahnya Habib Abdullah bin Umar Al-Haddar dibawa ke Gatan Hadramaut Yaman. Selama di negeri para aulia itu Habib Hadi belajar dengan ulama-ulama setempat. Hari-hari diisinya dengan taklim dan mengaji. Saat bulan Ramadan tiba, masyarakat Muslim Hadramaut menyelenggarakan salat tarawih berjamaah dengan waktu yang berbeda-beda. Mulai dari lepas salat Isya sampai jelang waktu sahur, Habib Hadi tak ketinggalan ikut salat tarawih berjamaah dari masjid yang satu ke masjid yang lainnya. Dari mulai lepas Isya sampai waktu jelang sahur. Kebiasaan ini membuat ayahanda Habib Hadi maka Habib Abdullah bin Umar marah kepadanya. Kamu ke sini bukan untuk beribadah. Kamu datang ke sini untuk menuntut ilmu. Jangan satu malam kamu habiskan untuk salat tarawih. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa padahal usianya pada waktu itu baru 11 tahun ayahnya meninggal. Habib Hadi kemudian tinggal bersama seorang adiknya yakni Habib Muhammad. Saat itulah ia hidup sangat sederhana di Hadramaut Yaman. Namun di tengah kesederhanaan itu ia selalu mendahulukan adiknya. Kalau ia mendapatkan 2 keping roti dan secangkir kopi tiap sehabis salat berjamaah. 2 keping roti dan secangkir kopi itu diberikan untuk adiknya dan ia lebih berpuasa. Demikian kecintaan yang luar biasa untuk sang adik. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi dari kecil telah menjaga makanan yang dimakan dari sesuatu yang haram. Bahkan yang diragukan, pernah suatu ketika sang adik membawa buah-buahan lalu ia kemudian bertanya, "Dari mana kamu dapat buah-buahan ini?" Sang adik menjawab, "Saya memungut dari kebun sebelah." Mendengar jawaban dari sang adik, Habib Hadi marah kemudian ia memegang buah yang dibawa sang adik dan berkata, "Kembalikan ke tempat yang kamu yang dapat." Sang adik pun akhirnya menuruti perintah sang kakak mengembalikan buah yang jatuh kepada sang pemilik kebun. Demikianlah sedari kecil, Habib Hadi sangat menjaga makanan yang masuk ke perutnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah ayahnya meninggal maka Habib Hadi belajar dengan Habib Muhammad bin Hadi Assegaf di Seyun Hadramaut Yaman. Habib Muhammad bin Hadi Seyun ini adalah murid dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtud Durar. Selama di majelis Habib Muhammad ini teman Habib Hadi selama belajar di sana adalah Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Kalau malam Habib Hadi bermunajat, berzikir dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah sedangkan kalau siang hari ia berpuasa. Wajarlah melihat aktivitas ibadah dari Habib Hadi telah terlihat sejak kecil, membuat sang guru Habib Muhammad memberikan kedudukan yang istimewa di tengah murid-muridnya. Dalam mengajar Habib Muhammad selalu menyediakan tempat duduk di sampingnya dalam keadaan kosong. Dan tidak pernah ada seorang pun dari murid-muridnya yang berani menempati tempat duduk yang kosong itu. Tempat duduk yang kosong itu adalah tempat duduk Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa pada umur 20 tahun,
Habib Hadi pulang ke Indonesia melalui pelabuhan Surabaya. Saat itu ia disambut oleh saudara-saudaranya yang saat itu sudah sukses di Surabaya. Seperti Habib Ahmad pemborong jalanan, Habib Muhammad pedagang beras, Habib Mustafa saudagar kopra. Tapi Habib Hadi menolak semua sambutan yang meriah. Ia menolak pakaian yang sudah dipersiapkan oleh saudara-saudaranya. Melihat saudaranya yang sudah maju, Habib Hadi tidak terpikat untuk bergabung dengan saudara-saudaranya. Ia justru mampir ke tempat kenalannya yakni Haji Abdul Aziz seorang pedagang kain. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi tiap hari berjualan sarung kain batik di pasar. Melihat Habib Hadi jualan di pasar maka saudara-saudaranya marah. Habib Hadi kemudian ditarik kerja di pelabuhan bagian menimbang kopra. Akhirnya Habib Hadi menurut perintah saudara-saudaranya kerja di pelabuhan. Namun sebelum kerja di pelabuhan, ia sempat mampir ke pasar untuk membeli nisan untuk orang mati dan selalu dibawa ke tempat kerja. Nisan yang terbuat dari kayu itu ditaruhnya di bawah timbangan dan selalu ditaburi bunga yang masih segar. Saya kalau menimbang kopra selalu ingat nisan yang ada di bawah timbangan. Dengan mengingat nisan ini saya selalu ingat akan mati, maka timbangannya harus pas. Karena yang saya timbang ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, kata Habib Hadi mengomentari tingkahnya yang selalu membawa nisan saat bekerja. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa pernah ia dipindah ke bagian keuangan atau kasir. Suatu saat ia mengumpulkan uang yang rusak, palsu dan dikumpulkan semua, dan akhirnya semua uang yang rusak itu dibuang ke laut. Melihat perilaku Habib Hadi maka saudara-saudaranya sudah habis rasa kesalnya. Mereka marah dengan perilaku Habib Hadi. Melihat ketidakcocokan dalam bekerja dengan saudara-saudaranya, Habib Hadi kemudian berhenti bekerja dan lebih banyak beribadah, serta hadir di acara-acara hail para ulama dan Habib yang tersebar di Pulau Jawa. Mulai Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi kembali berdagang kain untuk menghidupi keluarga. Uniknya dalam berdagang, ia selalu jujur mengatakan harga yang sebenarnya dari barang yang dijualnya kepada pembelinya. Boleh kamu kasih ongkosnya atau lebihkan sedikit dari barang ini, kata Habib Hadi kepada para pembelinya. Kiai Haji Hasan Abdillah salah seorang ulama ternama di Glenmore Banyuwangi pernah berkata kepada Habib Hadi, "Habib, Anda tidak ditipu sama orang dengan berjualan seperti itu. Biar orang-orang menipu saya. Yang penting saya tidak menipu sama orang lain," kata Habib Hadi kepada Kiai Haji Hasan Abdillah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi saat Banyuwangi dikenal sangat dekat dengan Habib Jafar bin Syekhon Assegaf Pasuruan. Saat itu Habib Jafar mempunyai tasbih kesayangan yang diperoleh dari Habib Husein bin Muhammad Al-Haddad. Tasbih itu ternyata adalah milik Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsyi. Siapa yang memegang tasbih ini akan membuat kenyang akan zikrullah, kata Habib Jafar kepada orang-orang yang ada di majelis. Orang-orang berebut ingin mendapatkannya, tapi Habib Jafar bin Syekhon mencegahnya. Sebentar lagi orangnya akan datang. Tak berapa lama kemudian Habib Hadi hadir di majelis. Habib Jafar langsung bangkit dan mengalungkan tasbih kesayangannya ke leher Habib Hadi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa saking dekatnya antara Habib Jafar, kalau Habib Hadi datang, selalu diajaknya ke kamar dan dikunci. Sekalipun Habib Jafar sedang ada pengajian atau tamu, Habib Hadi selalu diajaknya ke kamar khusus. Apa yang mereka perbincangkan tidak ada yang tahu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Hadi meninggal pada usia 65 tahun dengan meninggalkan 8 orang anak pada Kamis 4 Muharram 1393 Hijriah. Atau tanggal 8 Februari tahun 1973. Jenazahnya kemudian disalati dengan Imam Habib Abdul Qadir bin Husein Assegaf Pasuruan, dan dimakamkan di Komplek Makam Blambangan Lateng Banyuwangi. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar.
Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.